kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak pada warga Jawa Barat dan juga kepada negara warga Nusantara yang asli tadi semua, bukan berarti kita harus membenci adalah warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya ada pengen nempeleng aja Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya coba? Jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai, ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu. Giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya. Semoga keluarga diberikan susah. Semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis saja nggak doa begitu. Iblis saja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu, ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah inilah yang silakan kalian tidak suka dengan saya. Tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi, jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi wahai keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidup hanya takut dengan kemiskinan, hidup hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati tadi, karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, admin YouTube dari Gus Ahad ya. Ini ceritanya sangat menarik ya. Ternyata Abah Setu itu kena tipu juga ya. Enggak cuma tanggung-tanggung ya, Abah Setu kena tipu Mbak Alawi ya. Enggak tanggung-tanggung, yang ditipu bukan jumlah yang sedikit, melainkan teman-teman ya, miliaran. Berarti Abah Setu ini sangat marah teman-teman ya. Bahkan Mbak Alawi itu doanya itu ngawur. Oke teman-teman, kita lihat saja lanjutannya ya, tentang Abah Setu, gimana komentarnya tentang Mbak Alawi ya. Kita lanjut tonton. Kan adalah fakta adalah untuk memberikan pencerdasan pada masyarakat, jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah itu Bang Haji ya. Bahasa korban ini loh. Ini artinya memang kita sering dengar bahasa korban dawir ini begitu viral ya. Kerusakan dari segi ekonomi tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong. Datang keliling di depan rumah itu. Baru dia tulis 19.999. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya. Ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka. Demi Allah, bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat. Karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Oke teman-teman, kita lanjut dengan makam ya. Ini ya, soal makam yang ada di Arab sana ya. Ini Rumel Abbas sama
Ustadz Abu Somad itu kena, teman-teman ya. Ustadz Abu Somad sampai dijadikan apa itu namanya, fitnah, teman-teman ya. Kita lihat saja videonya, apakah benar atau tidak tentang makam ini ya. Syekh siapa tadi, kita lihat saja videonya ya. Sampai-sampai Ustadz Abu Somad itu jadi korban, teman-teman ya. Kita tonton terus videonya, benar atau tidaknya kita pun tidak tahu ya. Ini teman-teman, video-video kemarin kita ini hancur dan runtuh. Belan Mbak Alawi ini Teksnya coba digeser dihilangkan atau dulu. dibuang host, teksnya menutupi. Ini kami datang ke kuburan apa namanya, Jambal. Ini saya ini di kuburan Jambal. Kita bongkar pertama di sini teman-teman. Nah, inilah jemaah umroh kalau mau datang ngambil berkah. Nah, ke sini nih. Ini ada pasir-pasir di sini. Nah, ini kalau Gus Romil pakai pasir ini langsung rezekinya tambah banyak ini. Nah, terus ini dua kuburan ini teman-teman. Dua kuburan ini kalau ada orang yang nggak bisa hamil datang ke kuburan ini, gosok-gosok perutnya langsung bunting, keluar anak-anak pendongeng nanti. Nah, dua kuburan ini ya begitu. Terus ini di kuburannya Ubaidillah, kakak mereka, kata mereka dikuburkan di dalam situ, di sini teman-teman. Ini di Jambal. Sekarang kita ke kuburannya Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, kita ke Inat ini, ke Inat, kuburan Inat. Nah, ini pasir di sini, pasir-pasir ini adik-adik. Ini pasir-pasir inilah yang sering diambil dikirim ke Indonesia. Ini pasir-pasir ini diambil dikirim ke Indonesia, dijual di Sofi, dijual di apalah, pokoknya tempat jualan lah. Nah, ini kondisi kuburan Inat ini. Nanti Gus Romil salah lagi, kalau salah huruf salah lagi, dibilang bukan shot tapi sya. Oke lah, sekarang harus jelas. Ini tempat mereka punya kuburan. Nah, ini pintu mau masuk ke gerbang, mau masuk ke kuburan Abu Bakar bin Salim. Ini kisahnya teman-teman. Abu Bakar bin Salim ini pernah mimpi bahwasanya Nabi Hud datang ziarah ke kuburannya. Makanya kata Nabi Hud, kalau kau tidak ziarahi saya wahai Abu Bakar bin Salim, maka sayalah yang menziarahi kamu. Kisah itulah makanya kuburan Hud sekarang diabadikan bahwasanya ada. Jadi penetapan tentang kuburan Nabi Hud itu teman-teman adalah datang dari mimpi seorang Habib ini, si Abu Bakar bin Salim ini mimpi bahwasanya Nabi Hud ada di lembah itu, di gunung itu. Makanya sekarang mereka bangun itu. Jadi kuburan itu bukan dilihat dengan mata kepala. Kata Rumli Abbas mengatakan ini harus ainul yakin, hakul yakin, harus ilmu yakin. Tapi bagaimana dengan mimpi? Kok kuburan Hud diambil dengan mimpi terus dibangun? Apakah itu termasuk yang kamu kowar-kowarkan di YouTube? Wallahu a'lam. Itu tergantung kecerdasanmu sendiri dan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ini kuburan yang ada di ini Quran yang di dekat kuburannya Abu Bakar bin Salim. Lihat tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim tulisannya. Kami sudah masuk di kandang-kandangnya. Nah, dilihat teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Nah, lihat tuh adik-adik ini, Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini kuburannya.
Siapa bilang kita nggak berani masuk di nah tuh. Di dalam kuburan ini disiapkan AC, kipas angin, semua ada di dalam sini. Ini. Terus sebelum kita lanjut, manakah pasir yang paling mahal yang harganya 2 juta? Satu botol kecil, lebih kecil dari inilah, sekecil ini. Pasir yang paling mahal teman-teman, di dalam kuburan ini ada lubang kecil. Di kuburan ini ada lubang kecil, teman-teman bisa masukin tangan, merogoh di dalam, terus mengambil pasir itu. Inilah pasir yang paling mahal, harganya 2 juta. Ini di kuburan ini. Kalau kalian mau tahu, pasir yang mengatakan inat, kuburannya diambil di kuburannya Abu Bakar bin Salim, di sini tempatnya, dalam kuburan ini. Ini kayu semua ini teman-teman, dipakaikan kain sama mereka. Oke. Terus, nah ini ya. Terus ini pasir. Ini teman-teman saya taruh di botol ini, mau dibawa pulang katanya. Ada yang taruh di botol di sini. Ini pasir yang ada di kuburannya Abu Bakar bin Salim. Jadi yang mengatakan kami tidak masuk di tempat mereka itu dusta semata. Mereka mengatakan ke kami nggak masuk ke tempat mereka. Kami nggak masuk ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Kami masuk ke tempat-tempatnya mereka nih. Mau bukti apa lagi kalian? Inilah. Coba bayangin teman-teman, kaum muslimin dari Indonesia disuruh umroh lewat ke Tarim dulu, baru datang ke Saudi. Datang batalin keislaman di sini, mengutus-utuskan mereka punya nenek moyang yang palsu, terus datang ke Arab Saudi untuk beribadah. Apa enggak mengerikan gitu loh. Coba bayangin itu. Tuh. Data ini isinya di depannya ini sampah semua ini. Sampah semua isinya. Ini yang dibilang di Tarim nggak ada aspal, ini aspal loh semua ini. Tuh. Dari sebelah sana itu aspal. Tembok, lantai. Makanya Abdul Somad itu kalau mau dongeng yang benar. Dikasih ini aspal semua ini, karena ada pasir, ada debu-debunya aja. Ini aspal semua di sini nih. Makanya Abdul Somad itu kalau dengung yang baik, jangan dikasih tempe Habibah, langsung dongeng. Gayanya aja setinggi langit. Tuh. Nih kalau mau ambil pasir teman-teman, kalau mau pesan nanti saya bawakan. Begitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Sudah lengkap semua pembongkaran kita yang ada di Yaman. Lanjutkan host. Begitu. Yang dibongkar apa aja itu? Itu kan dokumentasi biasa sih. Apa yang dibongkar? Dokumentasi biasa menurut kamu. Kamu kan sudah sering makan uangnya Balawi, jadi kamu udah tutup mata. Umat mau sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan yang ngaku sendiri, Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Kori, sehat Tengku. Ya, jadi gini Rumelaba. Sebetulnya kamu jangan kayak gitu dalam persoalan kebenaran. Jangan bertanya apa yang dikupas di situ. Harusnya kamu nggak perlu bertanya itu. Nasab palsu, dia sedang memberikan informasi ya. Kalau dia sudah ke sana dan memberikan informasi bahwa keadaan Inat, Tarim, yang pasir-pasir yang dijual belikan untuk kemusyrikan bangsa Indonesia, yang nggak ada modal apa-apa, comot-comot pasir itu lalu dijual sampai nilai 2 juta ya. Dan endingnya tadi di makam tadi nggak ditulis juga sih Sayyid. Tadi ditulisnya Sayyid apa Syekh dulu tadi? Syekh Abu Bakar bin Salim. Coba saya buka ulang ya Tengku ya. Saya buka ulang. Tadi. Saya nggak mau dibilang framing. Suruh robah ya Rumel, itu suruh robah sebagai Sayyid itu, jangan. Tadi gue denger dan baca ditulisnya bukan Sayyid. Ya. Besarin host, nggak usah besarin pengkhianat host. Nggak ada gunanya masih besar pengkhianat. Saya dulu menghargai Romli Abbas, sekarang saya sudah nggak hargai dia karena nggak ada sama sekali girohnya terhadap masyarakat Indonesia, malah membela kebusukan. Tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada Sayyid. Diam di zoom. Rumel itu sakti ya.
Jangan geser di zoom. Tunggu. Voice, pause. Nah, baru zoom. Kasih lihat yang jelas lu, jangan sampai sepi. Begitu. Syekh Abu Bakar Bangladesh. Abu Bakar Bangladesh. Iya, Abu Bakar Bangladesh. Jadi sebentar. Ini kok nggak Habib, nggak Sayyid ini? Seluruh roba ya. Besok kamu datang ke Inat, itu tolong disuruh roba pakai Sayyid ya, Sayyid Syarif, jangan Syekh. Kan cucu Nabi katanya. Gimana sih? Iya, saya juga bingung. Ya, Kenapa yang kalau di Indonesia ya? Benar juga sih Tengko ya. Tengko jeli sekali loh Tengko ini ya, Masya Allah ya. Tengko itu jeli sekali teman-teman ya. Dia bisa mengetahui itu semua. Cerdas ya harus jeli lah. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi foto tadi itu Abu Bakar apa sih? Abu Bakar bin Salim. Itu Tengko. Iya, Abu Bakar bin Salim itu Bangladesh mau bin Salim mau Bangladesh bodo amat, nggak penting bagi saya. Oh, jadi itu tahun berapa sih itu? Ada tulisannya di bawah Tengko. Bang Rumel Abbas itu Abu Bakar bin Salim tahun berapa sih? Tahun berapa sih? Di mute itu Rumel itu di mute. Di mute. Coba gue cek lah, kalau dia nggak mau nggak apa-apa. Gue juga bisa nyari. Nyari alibi. Kan nggak perlu katanya itu dia bisa bawa apa di situ kan bisa ngomong. Ini cuma gambaran aja. Ya begitulah teman-teman. Ini sering diulang-ulang ya. Jadi pembahasannya. Jadi Mata dari kebenaran. Oh, Rumel ada sanggahan, Rumel silakan Gus Rumel untuk waktu. 15.484 berarti 15.84 itu meninggal. Berarti sekarang sebentar saya hitung hijriahnya adalah saya ini harus jelas ini benar Rumel. Janganlah begitu Rumel. Kalau orang ngasih informasi itu harus diambil dari apa yang dia ini. Kalau kamu kira-kira punya dalil keterangan video itu kamu bisa open cam. Kalau kamu pernah keliling, kan katanya kamu pernah keliling kemana-mana itu di manuskrip apa, mana videonya kayak gitu, spill dong. Rumil Abbas itu bilang sama saya kemarin Tengku, dia itu nggak percaya kalau saya ada di Yaman. Dia bilang saya berbohong, saya nggak ada di Yaman. Bisa percaya bisa tidak katanya, saking jagonya gitu loh. Ya aku udah tahu. Ya beginilah orang itu orang-orang kan tersenyum dalam dokumentasi. tekanan begini. Tekanan apa sih? Ya iya, kamu kan ketawa di atas kebahagiaan padahal hakikatnya kamu itu sebenarnya malu. Malu apaan sih? Itu kan Ya dokumentasi malu lah. biasa. Gimana Apa nggak yang perlu malu? dikomentari? Gimana nggak malu? Kamu dibelikan tiket pesawat, dikasih uang buat mondar-mandir cari kebenaran tentang Mbak Alawi. Sudah capek-capek habisin waktu, ternyata kamu nggak temui. Katanya ada kitabnya, nggak dikasih tunjuk-tunjuk. Mana nggak malu? Coba malu kalau saya habis Ya, uang Mbak lu. Alawi itu kasih ente, tapi nggak ada dapat sama sekali buktinya. Cuma hanya pintar ngomong doang. Kalau hanya nomon doang, semua orang bisa nomon. Gitu loh Rumel Abbas. Iya. Udah. Sudah. Oh ya udah. Boya cari uang itu yang halal ke Abang Rumail, yang halal, jangan mengorbankan bangsa kita. Sebentar teman-teman, sebentar. Cari yang halal. Sebentar teman-teman, jangan panik sebentar ya. Jadi Bang Rumel,
Jadi Bang Rumel, coba dong Bang Rumel sepil kalau Bang Rumel secara detail tuh kayak dia tadi tuh kan, kayak siapa tadi di Nasa Palsu videokan dia waktu di Inat jalan-jalan ketemu, bukan segala foto tapi video gitu. Coba sepil dong video kamu tentang pertemuan dengan Mahdi Rojai, percakapan kamu dengan Syarafuddin Syarafuddin Al-Yamani itu. Coba dong. Ya, jangan ketawa kayak orang lagi berak. Kenapa Rumel? Ya Ntar ditransfer sama Habib Fakih Mukondom itu. Ntar ditransfer, kamu mau minta berapa transferan nanti dikasih. Yang penting supir Tinggal ngomong aja Mel. Coba Tengku lihat ini Tengku. Coba lihat ini Tengku ya. Biar Rumel lebih paham siapa pembelanya. Biar Rumel lebih paham pembelanya selama ini siapa. Coba besarin host. Ya, Coba lihat pembela kamu ini Rumel. Ini Tuhannya Ba'alawi ini. Nah, lihat ini. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaib kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ditanyakan kepada Fakih Al-Muqaddam tentang urusan gaib. Apa makna tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Kata Fakih Al-Muqaddam? Fayaqulu lahu, kata dia apa? Fayaqulu laisa li nafas. Saya tidak memiliki napas. Terus lagi dia dikatakan lagi, fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Apa kata Fakih Al-Muqaddam? Ma ana 'alaiha. Coba bayangin. Saya tidak binasa kata dia. Terus lagi dia mengatakan lagi, wa yuqalu lahu kullu syai'in halik illa wajah. Apa kata Fakih Al-Muqaddam? Ana min nur wajah. Tuhan dong. Tuhan ini guys. Melebihi Allah. Yang namanya itu kan Fakih Al-Muqaddam itu kan dia kan Tuhan dong. Kamu bisa Romil membela nasab ini. Kamu bisa gitu loh. Sebentar, Nasa Palsu. Silakan Teguh, silakan. Saya minta dong kepada Bang Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Imam Al-Habib Rumel Al-Ahdali untuk memberikan sarahan atau penjelasan daripada matan kitab tersebut. Bagaimana menurut panjenengan? Silakan, kami persilakan dengan segala hormat. itu kitab apa itu? Syarhul Ainiyah. Oh, udah pernah baca itu aku. Silakan, kalau nggak pernah baca, ya baca dong. silakan dikasih lihat biar dibaca gitu. Apa perlu saya yang kasih open cam untuk melihatnya, Tuan Syekh? Enggak. Apa? Yang perlu dibahas apa? Yang perlu dibahas bagaimana ceritanya seorang Fakih Muqaddam bisa nggak mati gitu loh, tapi kenyataannya dia mati. Enggak, itu enggak ngomong gitu kayak. Loh, nah ini coba kasih lihat, saya gedein dong sayang. Siap. Tapi aku mohon kepada Bapak Al-Imam Al-Habib Rumel Abbas untuk memberi maknanya ya. Bagaimana ini Bapak Ustadz Al-Mukarram wal Imam Al-Habib Rumel Abbas? Bismillah dah. Ayo wakana. Ngapain? Dibacakan, iya kita sharing-sharing ilmu lah. Jangan pelit amat. Tenang aja. Ya. Mau ngasih tebakan? Apa? Aku nggak pernah baca ini. Ini kan wakana yuqalu lahu fi tilkal ghibah. Kul geser. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mayakul geser. Laisa li nafas.
Nah, Fayaqulu lahu. Bentar dulu, maksudnya gimana? Laisa li nafsun. Apa hubungannya dengan ayat ini, Gus? Siapa itu yang ngomong berarti? Yang ngomong Fakihil itu Muqaddam. Fakihil Muqaddam. Berarti sedang dia usul ya, sedang usul. Sedang nyusut apa gimana sih? Usul kemana? Usulnya kemana? Apa ya usul itu? Loh, situ Orang-orang usul. sufi yang biasanya paham itu. Mengingo. Ntar dulu. Mengingo karena mabuk. Jadi ceritanya usul apa sih, Ustaz? Sedang Jadi lompat. kalau usul nggak mati. Usul mukso bukan Gus Romel. Mukso bukan. Dan dikatakan di dalam ghibah itu apa ya? Kayak apa? Anaknya Hasan Al-Askari di dalam At-Tusi itu kan al-ghibah yang gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas apa sih bahasa Indonesianya? Yang bernyawa. Setiap makhluk, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Fayaqul berarti Fakih Muqaddam nih ya. Fakih Muqaddam berkata, laisali nafas, aku itu nggak punya nafas, aku nggak punya Nyawa. apa ya? Ya, aku nggak punya nyawa. Fayaqulullah. Udah ini dulu. Maksud aku nggak punya nyawa gimana maksudnya? Hubungan dengan ayat ini gitu loh. Ini kan ayat. Ini kan kayak kayak omongannya siapa itu? Lagu itu loh. Aku ini adalah dirimu itu. Kok aku ini adalah dirimu sih? Ahmad Dhani itu loh. Enggak, Mana si Romel nih? Ahmad Dhani. Ini Itu usul itu perkataan. Ini yang kamu pahami ini ayat ini bagaimana maksudnya yang kamu pahami ini? Setiap orang itu pasti mati, setiap yang Nah, memiliki nyawa pasti stop. mati. Loh, aku nggak punya nyawa kok. Gitu kan. Loh, berarti dia nggak mati dong. Dia harus mati dong, semua manusia itu harus mati. Tapi dia Fakih kok bilang Muqaddam nggak mati? Gimana sih? Ini kan cerita lazim ya, kayak kita Kok lazimnya di mana Ustaz? Lazim lah gitu. Masa lazim? lazim kayak saya sih apa sih ngomong saya Siti Jenar juga di pas waktu dieksekusi siapa Sunan Kalijogo dalam kisah kan itu cerita Belanda, Romel. iya tahu tapi hal itu Bicara dengan orang yang logis gitu loh. Ngomongnya tuh jangan mutat sana kemari gitu loh. Lurus aja Rumel, jangan muter-muter maksud gue. Gitu. Jangan main keroyokan, wahai pengikut Muhammad. Udah tenang, kamu jangan nyap-nyap di sini. Sepak keluar aja, nggak berguna. yang nyap-nyap itu ya tadi. Oh, itu perkataan orang sufi tidak Itu si Gus Adam turunin aja host, nggak punya ilmu dia, turunin aja si Gus Adam. Muter-muter dia, orang muter-muter. Enggak, oke, sekarang nggak apa-apa, biar naikin lagi. Udah, gua kemarin debat sama dia, muter-muter ah. Enggak, kalau dia mau selesaikan masalah ini, biar gua ngomong sama dia. Nah, Rumel diam, gitu loh. Kalau dia merasa apa-apa keroyak-keroyok, gua di sini nggak keroyak-keroyok. Jadi Rumel, laisalin nafsun di sini gimana? Kalau kamu bilang sufi kayak mana itu? Yang bilang kayak gitu. Ini Sufi ucapan apa? Ini ucapan lumrah untuk orang-orang sufi ini. Ya aku udah tahu juga maksudnya apa. Gini Rumel, ya jangan sedikit-dikit orang digelar sufi. Rumel. Ya. Jangan sedikit-dikit orang dibawa ke arah sufi. Emang kamu pikir sufi itu apa sih sufi itu? Aku nggak tahu, bukan praktisi Terus, juga sih. kamu sufi aja nggak tahu tapi bicara tentang sufi. Supianto. Dan secara umum orang sufi kan ya Sufi mana secara umum? Kalau yang nama Nabi itu sufi nggak Nabi kalau bicara kesufian? Itu sangat sufi lah. Nah, sangat sufi Nabi aja nggak pernah menerjemahkan begini kok. Iya, Ini ya. sufi haram ijadah ini namanya, bukan sufi hak. Apaan sih pakai gituan Loh. ngomong kayak gitu apaan sih? Loh, Untungnya apa sih sekarang ngomong-ngomong gini gitu?
Untungnya apa Enggak sih? benar, ya wajib belum kita ngomong kalau orang yang Wajib mengada-ngadakan apaan daripada sih? Nabi. Gitu loh. Nah sekarang kamu cari natijah makna laisa li nafsunnya kayak mana maknanya nih? Ya makna secara harfiah ya, aku nggak punya nyawa, jadi aku Ya berarti aku kalau nggak di akan sini mati. yang namanya punya nyawa mati, berarti dia nggak mati dong. Iya, secara harfiah gitu. Tapi kan ya pakai muqaddam kan Jangan wafat. pakai tapi lagi, surahnya di situ. Iya ya, terus apa? Apa yang mau kamu kejar apa? Ini kalau hukumnya orang berkata demikian, apa hukum orang berkata demikian? Maksudnya arahnya kemana ini kafir itu Loh kan maksudnya? syariat gini loh, syariat. Nahnu nahkumu bizawahir. Romel. Kita dihukum untuk Terus siapa menghukumi sih? Ya perkara Habib Habib siapa itu apa sih? Ngoceh-ngoceh mulu, keluarin nggak Pak? Oke teman-teman, jadi gini ya, ternyata ini ribut masalah nama ya, masalah nama. Syekh katanya itu Sayyid. Oh ternyata tanah pasirnya itu dijual juga ya di Indonesia. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasir dijual, dibuat pesugihan katanya ya. Katanya itu perutnya dilus-lus langsung bisa hamil, bisa bunting. Ya Allah, memang kalau zaman itu sudah akhir itu umat itu semakin rusak teman-teman ya. Zaman akhir umat tuh yang nggak tahu semakin bodoh, yang tahu menjadikan umat menjadi bodoh. Jadi gini ya teman-teman ya, orang pintar sekarang ya, jamaah yang nggak tahu dibodohin, diminta uang, dikasih pasir, katanya itu kekayaan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman ya, kita nggak usah percaya masalah barang-barang yang nggak jelas. Nggak usah percaya sama barang yang nggak jelas. Fitnah-fitnah itu sudah semakin menyebar luas. Umat bodoh semakin bodoh. Ya, kita harus pandai-pandai beramal sendiri ya, seperti istighfar, banyak-banyak istighfar, sholawat, zikir dan lain-lain sebagainya. Dan terutama yang mampu punya uang, bersedekah, banyak-banyak bersedekah, biarpun nggak banyak, setiap hari sedikit-sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit. Insya Allah berkah. Biar sedikit mampunya berapa kita harus ngeluarin ya, nggak usah iman itu kalau iman dikeluarin ya seterusnya ya kayak gitu, dibohongin setan ya. Biar sedikit gak apa salah, yang penting setiap hari sedikit demi sedikit, nanti kalau dikumpulin kan menjadi banyak juga tuh teman-teman ya. Sedekah itu nggak usah banyak, nggak apa-apa, sedikit itu pasti ngumpul banyak. Kalau banyak pun percuma juga kalau ndak ikhlas. Kalau di hati itu grundel, itu namanya ndak ikhlas. Biar nggak banyak nggak masalah, yang penting ikhlas teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, biar di sana ribut kayak apa nggak usah dimasukkan di hati, dilihatin nggak masalah, tapi nggak usah dimasukin di hati. Oke teman-teman,
Video kali ini tentang Abah Setu kena tipu sama Mbak Alawi ya. Dan ini tentang makam, sampai ustadz-ustadz tuh kena semua. Ada yang dibilang makan uang Mbak Alawi. Mana ini yang benar? Ruwet. Oke teman-teman, di video kali ini semoga teman-teman tidak terprovokasi oleh video-video yang tidak benar. Jadi ini aja saya akhiri ya, dan dukung terus channel kami di admin Gus Ahad ya. Semoga kalian semua tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kami ya. Masih jam lagi.
sudah memasuki kampung Bali teman-teman ya. Depan sana sudah kampung Bali. Kalimantan juga ada orang Bali teman-teman ya. Di puranya itu ada di depan sana. Paling ujung. Kampung Bali, banyak di Kalimantan Selatan. Jalannya sudah bagus teman-teman ya, di aspal semua. Nah ini di depan nanti ada puronya kampung Bali ya. Rangkaian. Nah, depan sini ada puro kampung Bali teman-teman ya. Tuh, depan kan. Oke, kita melewati hutan sawit kurang lebih 1 kilo ya. Ya namanya hutan lumayan sampai sini saja lampunya. Depan sana sudah nggak ada lampu lagi.
Kita sudah sampai teman-teman.